Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Safa, NIM 367. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak sosial dalam Islam, di mana di dalamnya terdapat materi tentang masyarakat dambaan Islam, toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam, prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dan juga pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan juga pengangguran. Masyarakat dambaan Islam. Masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk membentukkan karakter individu-individu di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya setiap individu adalah makhluk sosial yang mana pada setiap individu akan terpola dalam masyarakat dan terpengaruh oleh gaya hidup yang ada di dalamnya, baik berupa pemikiran maupun tingkah lakunya. Masyarakat Islam yang baik akan memiliki keistimewaan dalam perilaku atau akhlaknya, di mana akhlak-akhlak ini merupakan bagian penting dari eksistensi Islam, seperti contoh persamaan rasa kepercayaan, rasa malu, keadilan, kesederhanaan, kebersihan, keindahan, dan juga yang lainnya. Kemudian masyarakat ideal dalam pandangan Islam ada yaitu satu umat wahidah, di mana ini menegaskan awalnya manusia itu adalah satu umat. Kemudian ada umat wasato, di mana posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, di mana hal itu mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Kemudian khairu ummah, di mana khairu ummah ini dalam Al-Qur'an sebenarnya telah memberi penjelasan tentang khairu ummah yang dimaksud yaitu kumpulan orang yang memiliki kesamaan budaya. Toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Yang pertama yaitu akhlak saling menyayangi, di mana akhlak saling menyayangi ini bukan berarti hanya saling menyayangi terhadap sesama teman, tetapi juga memberikan kasih sayang kepada hal-hal yang bersifat umum, seperti sesama manusia, terhadap manusia yang berbeda keyakinan, terhadap keluarga, bahkan terhadap alam juga. Kemudian yang kedua yaitu beramal soleh, di mana beramal soleh ini dapat diartikan sebagai berbuat baik atau kebajikan, seperti memberi sumbangan atau bantuan kepada orang miskin. Amal soleh juga dapat diartikan dengan melakukan sesuatu yang baik seperti memberi nasihat, bekerja untuk kepentingan masyarakat, dan mengerjakan sesuatu yang berilmu. Yang ketiga yaitu saling menghormati. Saling menghormati merupakan bentuk yang mendasar dan meluas. Wujud-wujud dari tindakan saling menghormati dapat berupa tindakan spontan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap pertemuan dan kebersamaan kita dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu berlaku adil. Berlaku adil dapat diartikan sebagai sikap berpihak pada yang benar dan tidak memihak kepada salah satunya. Dengan kata lain, yang dimaksud adil di sini adalah ialah memberikan hak kepada yang berhak tanpa membeda-bedakan atau memihak salah satunya dan tidak berat sebelah. Yang kelima yaitu menjaga persaudaraan, di mana dalam ini persaudaraan baik karena keturunan, kepentingan dunia maupun akidah harus terus terpupukkan dan dikembangkan sehingga terjalin rasa senasib dan sepenanggungan. Dalam realitas sosial masyarakat, kita menyadari bahwa ragam manusia yang ada seperti status pendidikan, sosial, tingkat ekonomi, dan profesi. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan rasa persaudaraan untuk kebutuhan saling menguatkan sehingga satu sama lain terlihat menjadi kekuatan yang kokoh. Kemudian yang keenam yaitu berani membela kebenaran. Berani membela kebenaran berarti keteguhan dalam menghadapi bahaya atau sesuatu yang membahayakan dalam rangka menegakkan kebenaran berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu tolong menolong. Tolong menolong dapat diartikan sebagai sikap saling membantu dan meminta bantuan. Tolong menolong merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri atau makhluk sosial. Yang terakhir yaitu 8 musyawarah, di mana musyawarah ini dalam Islam menjadikan musyawarah
sebagai suatu cara atau aturan dalam rangka meneliti dan memeriksa pendapat agar diperoleh keputusan atau petunjuk yang terbaik. Islam juga menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap orang selama pendapat itu tidak bertentangan dengan kaidah dan ibadah. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam buku Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengemukakan dalam masyarakat Islam ada 5 aspek yang sangat berpengaruh kepada tercapainya kesejahteraan sosial, yaitu tujuan utama syariat Islam adalah 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Keturunan, dan 5. Harta. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan juga pengangguran. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak. Kondisi ini menunjukkan di mana kemiskinan merupakan kondisi di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makan maupun non-makanan. Kemudian yang kedua yaitu kebodohan. Jika Al-Quran telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu melebihi yang lainnya, berarti kebodohan ini menjadi salah satu penyebab kemerosotan dan keterbelakangan martabat manusia. Oleh karena itu, Islam memandang penanggulangan kebodohan itu sebagai ibadah. Yang ketiga yaitu pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur, apalagi terperosok ke dalam jurang kemiskinan, karena ditakutkan nanti kemiskinan tersebut akan mendorong manusia untuk berbuat apa saja yang merugikan orang lain demi memenuhi kepentingan pribadinya. Islam juga mendorong umatnya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja saja, tetapi juga harus bekerja dengan lebih baik, penuh ketekunan, dan juga profesional. Ada 2 jenis dalam pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau di mana seseorang yang memilih menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban orang lain. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita bentuk yang sempurna, yaitu kita mempunyai akal, di mana akal ini kita dapat memanfaatkannya untuk diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita tidak terjerumus ke dalam suatu kebodohan. Dan kemudian kita telah diberi kekuatan agar kita dapat bekerja dengan baik sehingga kita seharusnya tidak menjadi pengangguran dan menjadikan beban kepada orang lain. Kita harus berusaha dengan sebaik mungkin dan menuntut ilmu setinggi mungkin agar tidak merosot ke dalam kebodohan, kemudian menjadi pengangguran dan terperosok ke dalam suatu kemiskinan. Sekian penjelasan materi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.